balik lagi bareng kami Gun dan Vira di Pengen Kerja. Nah, ekspektasi dan juga kenyataan itu adalah dua hal yang penuh dengan kejutan di dunia kerja. Dan buat kalian yang sudah bekerja, kalian pasti bakal tahu gimana penuh kejutannya dua hal itu. Dan kali ini kita bakal membahas tentang dunia kerja tidak seindah ekspektasimu, yang tentunya ini berdasarkan pengalaman kita. Benar banget. Makanya tetap nontonin video kita sampai akhir dan jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai videonya. Kita mulai dari mana dulu nih Gun? Nah, kayaknya lebih enak kalau kita mulainya dari sini aja, Fir. Jadi biasanya kalau kita sudah selesai kuliah, lulus gitu, kita pasti bakal mikirin lokasi di mana kita bisa bekerja. Oh, bisa-bisa. Kalau dari pengalamanku nih ya, dari lingkunganku gitu dulu, mikirnya atau kebanyakan orang yang aku lihat mikirnya nih, kalau setelah lulus itu pengennya kerja di Jakarta. Wah, itu pasti. Atau kota-kota besar lain ya. Karena ngerasa di Jakarta itu pasti banyak banget lowongan kayak gitu. Padahal aslinya kan di kota-kota lain juga banyak gitu lowongannya, nggak cuma di Jakarta ya kan. Nah, udah banget tuh. Jadi kadang itu kan kita selalu mikirkan kayak di Jakarta itu lowongan ada banyak, jadinya peluang kita masuk itu akan lebih mudah. Padahal mikir seperti itu nggak cuma kita aja, bisa jadi ratusan pelamar lain, calon pelamar lain juga mikirnya seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya persaingan akan semakin ketat. Jadi ya kita nggak bisa nyalain 100% sih apakah mencari pekerjaan di Jakarta itu akan lebih mudah atau lebih susah. Karena itu tergantung juga sih, kembali lagi ke perusahaan di mana kalian apply. Tapi yang pasti di sini adalah lowongan pekerjaan itu nggak selalu di Jakarta sih banyaknya itu. Iya. Bisa jadi di kota-kota lain juga ada banyak lowongan pekerjaan. Seperti di Surabaya itu nggak pernah habis sih lowongan pekerjaan. Benar, karena kan apa ya, maksudnya di setiap kota itu pasti punya bidang usaha gitu loh, entah itu toko atau apapun ya perusahaan, dan pasti dia itu nyari karyawan kayak gitu loh. Jadi pasti ada aja lah lowongan di tempat lain, nggak cuma di Jakarta kayak gitu. Benar. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal ini, Fir, kayak tadi kan kita juga sempat bahas masalah susahnya mencari pekerjaan ya. Ini sebenarnya nyambung sama poin kedua yang mau aku bahas. Apa tuh? Jadi selama ini kan kita selalu berekspektasi ketika kita kuliah, kalau nanti ketika kita sudah lulus kuliah, lulus sekolah, kita pasti bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan, kita bisa langsung bekerja, bisa langsung ngehasilin duit, bisa langsung poya-poya gitu. Benar. Itu yang ya aku juga mikir seperti itu sih. Sama sih. Tapi nyatanya nggak seperti itu, nggak semudah itu gitu loh. Itu terlalu sederhana sih. Kadang setelah kita, terkadang itu ketika kita sudah lulus, kadang kita tuh masih ada fase dimana kita tuh masih menganggur untuk mencari kerjaan. Benar. Dan itu nggak nyenengin banget sih. Iya. Apalagi kan waktu kita nongkrong sama teman-teman, Itu tuh, terus ditanyain udah kerja di mana gitu kan. Bener. Apalagi yang lain sudah bekerja, sudah dapat penghasilan, nah kita masih cari-cari pekerjaan yang itu kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Oh, nggak nemu-nemu, kita masih nganggur. Itu beban mental sih menurutku. Sakit sih itu. Memang apa ya, banyak juga ya kan orang-orang yang mikir, fresh graduate bisa langsung kerja nih, kan kita masih fresh nih, otaknya lebih gampang nih nyari kerja, dapat di mana aja gitu. Nyatanya tuh enggak, karena saingan kalian tuh nggak cuma fresh graduate lainnya, tapi orang-orang yang pengalaman yang berhenti kerja dari tempat kerja sebelumnya itu juga jadi saingan kalian, dan itu justru yang bikin tambah susah gitu ya kan. Karena kantor ya, ada beberapa kantor yang pengen karyawannya itu sudah punya pengalaman di bidang itu kayak gitu. Nah, fase dimana kalian istilahnya setelah lulus terus kalian tuh nggak langsung dapat kerjaan, sebenarnya itu apa ya, aku bilangnya cukup wajar kalau sekarang aku lihat. Kalau dulu mungkin aku stres ya, kayak berapa bulan nggak dapat kerja, ya ampun aku gimana nih kerja, nggak dapat kerja di mana gitu kan. Tapi kalau sekarang ngeliatnya cukup wajar sebenarnya, karena nggak semua orang bisa dapetin langsung. Kayak gitu. Dan sebenarnya, Fir, menurutku itu bukan kita itu susah mendapatkan kerja, tapi bukan kita susah dapat pekerjaan, tapi yang benar adalah mungkin kita susah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, Nah, sesuai itu. dengan passion kita, sesuai dengan mimpi, harapan
standar kita itu yang susah. Yang klik gitu ya, kayak dapet susah. kayak nyari jodoh gitu Bener. kan. Yang klik tuh susah Karena kan gitu. kita kayak habis lulus kan pasti kita masih punya idealis gitu, masih punya standar. Kayak misal dulu waktu tahun 2017 aku kuliah di Surabaya, pasti aku nerapin standar kalau wah kerja haruslah minimal untuk S1 adalah 5 juta. Terus kemudian aku pengen kerja di perusahaan-perusahaan besar. Terus iya pasti kayak gitu. Jadi pengennya seperti itu. Aku pengennya di bidang A, itu adalah bidang yang aku sukai. Nyatanya nggak semudah itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kriteria seperti itu. Itu yang bikin kita itu susah banget dapat kerja karena kita jadi milih-milih gitu. Bener. Ya, milih-milih banget. Ya bukan berarti semua kerjaan kalian harus apply ya, pilih-pilih juga. Tapi istilahnya sebenarnya ada nih yang mungkin cocok buat kalian kalau misalnya kalian jalanin, atau istilahnya masih sejalan lah ya sama impian, cuma ada kurang sedikit gitu. Itu kita kayak enggak deh karena kurang di sininya atau kurang lah gajinya gitu. Kayak gitu. Jadi malah susah gitu padahal. Nah, sama nih nyambung nih ke harapan yang berikutnya kayak soal gaji karena kayak gitu. Karena kan kalau ngerasa udah kerja gitu kan ya, udah dapat duit gitu. Jadi kayak bisa foya-foya gitu, ngabisin duit di mana-mana gitu kan ya, udah bisa biayain diri sendiri. Padahal kalau misalnya kalian fresh graduate baru kerja, gajinya nggak setinggi itu juga. Mungkin ada yang tinggi, tapi nggak yang sampai 2 digit lah gitu loh, nggak sampai segitu gitu loh. banget. Dan meskipun ada, kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang itu menawarkan gaji yang besar, itu pasti akan menuntut banyak sekali hal. Jadi seperti misalnya yang sering banget aku dengar itu adalah biasanya kalau gaji-gaji gede itu setidaknya mesti bekerja di perusahaan besar dan dia mesti punya kompetensi tambahan seperti fluent berbahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan sebagainya. Dan itu kompetensi yang susah banget tuh dapetin. Nggak semua orang bisa. Kadang juga meskipun dapat dan tidak membutuhkan kualifikasi seperti itu, tapi kadang tuntutan kerjanya itu benar-benar tinggi sekali. Seperti mungkin bagian marketing gitu ya, ada target dan gitu sebagainya. Itu kan cukup melelahkan sekali untuk bekerja dengan metode seperti itu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sih, memang gaji itu faktor ini sih. Kadang kayak aku juga mikir seperti itu sih. Jadi kayak dulu waktu pertama kali bekerja aku mikirnya mungkin karena aku sering nonton drama Korea ya. Jadi Bener banget. kalau drama Korea kan wah kita kayak bekerja, gitu ya. gitu, masuk kerja, meeting, pulang, ya Terus pakai baju jas keren gitu kan. Masuk ruangan, rapi semua, terus ya bisa foya-foya atau ngapain, beli macam-macam. Nyatanya nggak seperti itu, nggak seindah itu gitu loh, nggak seindah drama Korea. Karena ya gimana ya, kalau misalnya kalian kerja gitu kan ya dari pagi sampai sore nih kalian udah kerja capek gitu, terus udah lelah gitu, udah nggak semangat, bukan nggak semangat juga sih, mungkin lebih ke arah capek fisik sama otak kan udah panas gitu kepala gitu. Terus kalian tuh mau pergi-pergi tuh rasanya capek kalau aku sih kayak gitu waktu awal kerja. Jadi kayak oh ternyata gini ya dunia kerja, nggak kayak di drama Korea yang kalian tuh bisa pulang sampai larut malam apa segala macam. Mungkin kalian bisa, tapi ada konsekuensi di balik itu. Kalian mungkin lebih capek untuk kerja besoknya kayak gitu. Nah selain itu juga kan kalau kita masuk dalam dunia kerja, yang kita pikirkan tuh bukan cuma ya kita bekerja untuk hidup, tapi juga kita juga bekerja untuk membangun masa depan kita. Kita mesti ngisiin duit, kita kadang mesti ngirimin orang tua duit dan lain sebagainya. Dan itu cukup memakan banyak banget penghasilan kita ya. Ditambah lagi juga pasti kayak ada keinginan untuk bisa beli barang ini tuh yang semasa kita kuliah kita nggak sempat kebeli. Itu juga bisa menjadi faktor kenapa gaji kita selalu kurang terus. Iya, atau pas-pasan lah. Karena kan banyak apa ya, kayak misalnya kalau misalnya anak rantau gitu kan ya, ada bayar kos lah atau apart gitu kan, terus biaya listrik, air segala macem, makan 3 kali sehari, terus habis gitu transportasi, banyak gitu loh biayanya ya kan. Tapi ada yang menarik nih, Fir. Apa tuh? Jadi hal yang menarik terkait dengan gaji ini adalah ini yang mungkin kita nggak bisa dapetin ketika kita masih kuliah. Jadi ketika kita mendapatkan gaji pertama, mungkin kita bakal boros banget. Tapi dari situ kita tuh bisa jadi lebih menghargai penghasilan, lebih menghargai duit. Jadi kita jadi lebih tahu gimana sih mengelola uang. Kita dapat sekian dalam 1 bulan, gimana sih kita bisa hidup dengan uang ini dalam 1 bulan ke depan. Tapi kita juga harus mikirin kita mesti bersedekah, kita mesti
menabung dan lain sebagainya. Pengeluaran lain. Benar, kita ya jadi lebih bijak untuk mengelola keuangan sih. Iya, Tapi bener. ya ini nggak semua seperti itu sih. Iya, aku juga dulu bahkan baru-baru awal kerja itu kan baru dapat gaji nih, ya kan. Biasanya minta orang tua itu cuma uang makan gitu kan. Iya, uang kos, karena aku rantau ya, uang kos, uang kuliah kan udah dipikirin sama orang tua gitu kan, tinggal dikasih segini untuk uang makan, pure gitu untuk uang makan kayak gitu. Nah, kalau misalnya waktu awal-awal kerja gitu kayak, wih, ini nih lebih gede nih daripada uang jajan gitu. Padahal yang harus dibayar juga banyak ternyata kayak gitu. Jadi di situ aku tuh belajar ngelola uangnya kayak gimana juga biar aku tuh bisa tetap bertahan hidup dengan gaji segitu. Terus habis itu belajar juga lebih lihat mana prioritas, mana keinginanku yang kayak gitu. Benar, dan ini sebenarnya juga kita sebenarnya sudah sedikit nyambung sama poinnya keempat sih. Jadi poin keempat ini kita selalu mikir kalau kuliah itu lebih enak dibandingkan dengan bekerja. Ini sering aku juga ngalamin kok dulu waktu aku lagi struggle-nya nyelesain skripsi. Jadi waktu bimbingan ditolak, dimarahin, sempet curhat-curhat, terus dibalikin skripsiku, sempet mikir wah kok kayak gini sih kuliah itu, kok susah banget mau lulus. Lebih enak aku kerja, dapat duit, aku bisa ngapa-ngapain dibandingkan aku harus menghabiskan waktuku, buang waktuku untuk bikin skripsi. Itu ada pemikiran seperti itu, Fir. Sama, aku juga dulu ada kayak gitu. Jadi kayak, duh pusing skripsi, pengen kerja aja. Nyatanya enggak, nyatanya memang pas udah kerja malah kangen kuliah. Iya, benar, nyatanya itu bekerja itu memang ada, terkadang kita akan merasa lebih menyenangkan bekerja, tapi terkadang juga kita akan lebih merasa aku pengen balik ke masa-masa kuliah, masa-masa dimana aku itu nggak lagi memikirkan masa depan dan lain sebagainya, tapi hanya fokus pada masa saat ini, seneng-seneng sama teman. Karena ketika kalian kerja, kalian akan benar-benar kehabisan itu semua, kehilangan semua, susah sekali sih menurutku. Dan itu sih menurutku. Jadi kalau yang ada yang bilang kalau kuliah lebih susah, ya itu udah lucu sih. Coba kalian kerja aja dulu ya. Kerja dulu aja mending. Kerja dulu aja. Karena ya gimana ya, mungkin karena kita memang lagi di fase itu, jadi mungkin ada kebosanan gitu kan ya. Sama kayak waktu kita dulu dari TK deh waktu kecil, kayaknya pengen gitu gede ya kan, pengen besar gitu. Terus dari SD pengen SMP aja gitu, enak nih SMP gitu kan ngelihatnya. SMP pengen SMA juga gitu, pengen kuliah kayak nggak perlu tuh bangun dari jam 7 ya gitu kan, nggak perlu bangun dari jam 7 terus sekolah dari Senin sampai hari Sabtu atau hari Jumat ya kan. Nyatanya padahal di kuliah kan juga sebenarnya ada kelas jam 7 ya kan, kayak gitu. Sama di mungkin kuliah juga mikir gitu, pengennya kerja ngasilin duit apa segala macam. Nyatanya di kerja pas udah kerja nggak seenak itu kayak gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Iya, mungkin, tapi apa? Mungkin tadi mau gue ngomong. Kayaknya kita tuh kadang punya ekspektasi berlebih itu mungkin karena ini ya, kayak kita tuh sering mungkin nonton film-film atau yang kayak wah ternyata kerja itu asik, menyenangkan. Nyata nggak seperti itu. Karena ini dunia nyata. Kalau di film kan istilahnya dia buatnya lebih, ya mungkin dia ngelihat dunia nyata tapi kan nggak seplek itu ya, nggak sepersis itu gitu loh. Jadi mungkin lebih enak kalau di film ya kan. Ini dunia nyata. Benar, tapi bukan berarti kayak selamanya dunia kerja itu susah, sengsara atau enggak. Sebenarnya itu tergantung kalian sendiri sih. Gimana cara kalian tuh menyikapi semua hal itu. Karena apa? Karena kebahagiaan itu bukan dicari tapi ditemukan. Nah, itu kata kuncinya. Selama kalian bisa menemukan kebahagiaan di dunia kerja, di tempat kalian bekerja, kalian pasti akan merasa kalau bekerja itu menyenangkan sekali. Dan yang terpenting lagi nih, Fir. Apa tuh? Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap dunia kerja. Kalian mesti, tapi bukan berarti kalian nggak boleh berekspektasi, enggak. Kalian boleh berekspektasi tapi jangan terlalu tinggi. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh berekspektasi. Punyalah mimpi, punyalah ekspektasi, tapi barengi dengan kalian melihat realitanya seperti apa. Benar, jadi jangan kita ngomong nih realitanya kayak gini, tapi jangan takut untuk masuk ke dunia kerja, nyobain kerja, karena banyak banget skill ataupun ilmu-ilmu yang bakal kalian dapat, dan itu mungkin nggak kalian dapetin di dunia kuliah atau dimanapun kayak gitu loh. Karena di dunia kerja ini kan
realnya kalian tuh strugglingnya tuh kayak gimana kayak gitu. Itu banyak banget ilmunya. Jadi jangan pernah takut masuk dunia kerja dan tetap bermimpi, tapi tetap lihat nih dunianya nih sebenarnya kayak gini nih kayak gitu. Karena apapun yang kalian lakuin, entah itu kuliah, entah itu kerja, entah itu sekolah atau bisnis sekalipun, itu pasti ada titik jenuhnya, titik bosennya, titik nggak menyenangkannya, titik jatuhnya kayak gitu. Pasti ada up and down-nya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini, Fir. Dan jangan lupa buat kalian yang ada di sana, klik tombol like, komen, subscribe video ini, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. See you. See you.